Halo semua, kembali lagi dengan saya Inayah. Kembali di channel YouTube Didi Prasetyo. Episode kali ini menghadirkan salah satu siswi kampuh. Nah, biasanya siswa, nah hari ini siswi kampuh. Kebetulan pelatihan pengelasan 3G GMAW. Nah, ngambil, kalau nggak salah saya tadi udah sharing-sharing sedikit, dia ngambil 23 hari. Beliau juga sudah pernah mengikuti program WHV ke Australia, jadi kita bisa sambil tanya-tanya. Nah, tujuan buat podcast kali ini kita bisa sharing ya, mungkin dari beberapa narasumber lainnya yang memang sudah ngambil WHV, ada jalan lain nih kayaknya, atau ada cerita lain dari narasumber yang baru ini, karena cewek dan sudah pernah ke sana, balik lagi ke Indo hanya untuk sebulan doang katanya, sebulan doang untuk ambil pelatihan pengelasan di Kampuh Welding Indonesia. Nah, kita perkenalkan diri dulu narasumber yang cantik ini. Halo, nama saya Dinar. Jadi saya asal dari kota Yogyakarta. Yap. Terus latar belakang pendidikannya, Mbak? Oh, latar belakang pendidikan saya itu S1 Kepelatihan Olahraga dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi agak lompat ya, olahraga terus ke welding gitu. Apa yang penting fisik sudah siap itu berarti ya? Itu basicnya ya. Oke, apa yang tertarik buat terjun ke dunia pengelasan dan memilih kampuh nih buat jadi tempat pelatihan? Oke, mungkin agak panjang ya ceritanya. Jadi yang bikin tertarik itu sebenarnya karena saya ke Australia dengan adik saya. Oke. Ya, yang sering searching itu sebetulnya adik saya, karena saya sedikit maskulin dan sedikit feminin ya kan. Jadi saya bisa netral ikut kemana-mana. Nah, kebetulan di hari itu ada teman yang dia dari jurusan welding dan dari kampuh kemudian ke Australia. Nah, terus saya lihatlah story-nya dan tanya-tanya ke beliau. Terus beliau tak kasih tahu kayak, oh di kampuh gini-gini segala macam. Akhirnya kita ikut gitu. Itu sih yang bikin tertarik, karena dipikirnya juga jenjangnya kayaknya oke gitu untuk meneruskan ke Australia. Oke, jadi tahu kampuh dari salah satu teman. alumni ya, Iya. salah satu dari alumni kampuh, dan ternyata juga temennya Mbak Dina. Iya, betul. Terus kapan pertama kali tahu soal program WHV ke Australia? Tahu program WHV sebenarnya gini, dari tahun 2018 setelah saya lulus kuliah, itu saya sudah tahu tentang Australia. Jadi setelah lulus saya suka main dulu tuh Omegle ya, sebelum se-viral ini. Jadi kayak online live streaming. Nah, dari situ saya ketemu teman-teman dari berbagai luar negara, salah satunya Australia. Nah, setelah itu ada orang Indonesia yang dia lagi live ke Australia karena kakaknya itu tinggal di Australia. Terus dia bikin konten tuh, pokok siapapun yang kirim gift akan ditulis namanya dengan apapun lah. Nah, saya kasih gift, kemudian saya suruh tulis Dinar was here gitu, kayak Dinar di sini gitu, karena suatu hari saya pikir saya akan kesana gitu. Dan apa sih kalau orang bilang tuh kayak kita harus mengimpikan itu supaya kejadian gitu. Nah, terus akhirnya dibikinlah itu, saya simpan, saya tetap searching tentang itu, ternyata adalah program WHV yang saya baru tahu di 2024. Nah, prepare lah segala macam. Sebelumnya saya sendiri. Itu kejadiannya setelah ibu saya meninggal sebetulnya. Nah, setelah meninggal, saya pikir gimana ya caranya melanjutkan hidup gitu, karena ditinggal salah satu orang yang kita sayang itu pasti berat banget gitu. Nah, akhirnya saya pingin ke Australia. Kalau adik saya itu sebenarnya pingin S2 ke luar negeri. Akhirnya saya diskusi lah sama dia, gimana kalau kamu ikut aku dulu gitu, cari modal, nanti setelah itu kamu S2. Akhirnya dia mau ikut. Nah, kita prepare bareng segala macam, alhamdulillah lolos. Oke, berarti karena sepertinya kabur dari kesedihan. Enggak juga ya, mencari, mungkin itulah jalannya gitu. Kayaknya harus keluar gitu ya. Iya. Harus keluar gitu. Sama udah apa istilahnya, kayak
titip nama dulu sepertinya ya. Dari live tadi tuh kayaknya Iya. titip nama dulu nih. Iya. Kayaknya namaku bakal ada ke Australia Iya. nih gitu. Biar diaminkan ya. Biar diaminkan. Kayak kalau itu yang nonton banyak orang sih harusnya dia ngaminin juga ya. Harusnya ya. Kayaknya dari situ juga. Dari situ juga. Oke. Oke, mungkin proses seleksinya mungkin bisa di-sharingkan. Oke, proses seleksinya ini agak cukup menguras energi. Jadi sebelum ke Australia itu proses seleksinya kita harus pantau-pantau dari Ditjen Imigrasi, dari Instagramnya Ditjen Imigrasi karena mereka selalu update kapan pembukaan, apa yang dibutuhkan segala macam. Nah, lebih singkatnya kalau dari Indonesia itu kita kayak Mbak pernah beli tiket konser? Oke. Iya, dari website kita ngewar di situ. rebutan. Oh, oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Kebayang sih. Ya, bisa bayangin ya. Iya. Kita waktu itu di angkatan saya itu, angkatan nggak tuh, dapat kuota itu 4.600 sekian. Yang daftar itu sekitar 10.000 orang. Oke. Bisa bayangin, satu website. 4.000 itu hanya untuk satu warga Indonesia atau Satu warga Indonesia. berarti seluruh dia punya Iya, punya kuota masing-masing. Ya, Oh, betul. oke. Dan punya caranya masing-masing. Iya. Awalnya tuh aku mikirnya malah 4.000 itu untuk seluruh dunia. Sedunia. Aduh, Berarti kayaknya apa 1.001. wah, itu sih nge-war-nya makin Iya, makin makin kenceng gila. juga. Apalagi di sini juga internetnya Iya, cukup ya gitulah ya. cukup. Iya. Jadi bisa dibayangin satu website itu dapat kuotanya segitu, yang daftar lebih dari kuotanya sekeos apa. Gitu. Jadi begitu kita login, langsung kepental. Itu berulang-ulang seperti itu. Ini kayak lagi judul tapi halal. Judul halal, ngeri banget ya. Ada judul tapi halal. Karena gambling kan Mbak, otomatis ya. Hitungannya gambling tapi Atau ada persentase gimana deh? Oke, gini aja deh. Gimana caranya kita punya persentase mungkin lebih dari 50% untuk keterima gitu aja. iya sih, ada 50% gamblingnya karena ada beberapa cerita juga mereka sudah menggunakan wifi jaringan yang cukup kuat, bahkan sampai gaming segala macam. Contoh simpelnya ini yang terjadi, saya dan adik saya. Jadi saya itu di warnet gaming kala itu di Solo, saya ikut bapak saya. Saya nge-war di situ dengan kualitas yang menurut saya udah oke. Saya nge-booking VIP. Adik saya itu di rumah menggunakan wifi pribadi waktu itu di Jogja. Nah, pas dia lagi nge-war, wifi-nya itu mati Mbak. Akhirnya dia pakai HP, cuma HP dia kala itu yang saya kurang tahu tipenya iPhone apa. Nah, itu bisa lolos. Dan alhamdulillah saya juga lolos gitu. Artinya kalau dibilang ada trik dan tips, kayaknya lebih ke telaten aja sih Mbak. Karena begini, begitu masuk kepental. Nanti begitu masuk bisa masukin dokumen segala macem, Keluar tiba-tiba lagi. kepental lagi. Nah itu kalau nggak sabar, terus tenang, itu nggak bisa Mbak. Kok ngeduluin emosi udah Iya, itu kayaknya apalagi orang yang kalau udah, aduh waktunya udah, soalnya begitu kita login kelihatan kayak, misal nih, Tinggal 1.200 per berapa, nah gitu. Oh, berarti berapa yang udah lolos? Iya udah lolos, betul. Waktu itu saya juga sempat stres karena di dalam warnet itu ada 3 orang, belakang saya itu udah lolos. Jadi saya bener-bener yang mungkin kalau dia lolosnya sambil yes gitu iya udah sambil kedengeran gitu. kan? Iya, itu pressure-nya kerasa. Langsung Iya, langsung udah kayak, hilang lagi aduh, satu, apakah- hilang lagi satu kayak Iya. gitu ya. Oh, oke. Iya. Berarti memang dari nge-war-nya itu sendiri ya berarti. Dari nge-war-nya itu sendiri. Terus ada kayak tes wawancara dulu atau apa? Nggak ada tes wawancara. Yang penting dapat itu dulu, namanya SDU, surat dukungan untuk WHV. Jadi SDU WHV. Oke. Dapat dulu SDU WHV-nya, baru kita bisa apply WHV-nya. Jadi kita nggak ada agent-agent ya. Sejauh ini orang-orang mikir mungkin kayak kerja di Hong Kong, Vietnam, Jepang gitu kan ada agentnya. Kemudian kita tinggal kayak data diri, terus mungkin ada modal berapa gitu berangkat. Kalau kita nggak sama sekali. Jadi kalau misal teman-teman di luar sana ada yang ditawarin agent-agent, itu pasti 100% penipuan. Itu 100%. Bisa Itu saya ya, klaim. disclaimer ya. Iya, 100% penipuan. Karena kita benar-benar nge-apply sendiri, dapetin surat sendiri, bahkan Mbak, nanti ketika sampai di Australia, itu kita beli tiket sendiri, cari tempat tinggal sendiri, apply kerja sendiri dan segala macam. Itu bayangin kalau nggak punya skill, nggak punya jiwa untuk survive, kayaknya dia akan sedikit struggling di awal. Bukan nggak bisa hidup ya, tapi agak struggling di awal. Oh, berarti kayak istilahnya minimal
badannya atau diri kita sendiri tuh siap dulu. Bener-bener siap secara mental. Jadi mungkin orang-orang kan sejauh ini cuma FOMO ya, kayak oh gaji gede gitu tanpa harus ada prepare-nya. Mungkin mereka yang penting kesana dulu. Enggak, jangan yang penting kesana dulu, tapi preparation itu yang penting. Kuat secara Soalnya kayak kan orang mau kayak- nikah nggak sih mbak? Aduh, itu berat Kuat juga secara sebenarnya. mental gitu, jasmani dan rohani. Jasmani dan finansial. Iya, betul, itu betul banget Iya, Kak. betul, Jadi kan? waktu masuk kan orang-orang gini, kita harus punya 5.000 AUD kan, Australian Oke. dollar, itu sekitar 55 juta. Oke. Orang-orang mikirnya kayak yang penting Kumpulin utang uang dulu, dulu. utang Ah. dulu habis itu dikembaliin mbak. Sebenarnya itu adalah modal ketika kita sampai sana belum dapat kerja. Nah itu pakai itu, karena itu kejadian saya oke. 1 minggu itu belum dapat kerja, karena kita harus ngurus pajak, ngurus bank segala macam lah ya, karena kita kan baru pindah. Itu pakai duit. Sedangkan kalau bayar di sana mbak tiap minggu. Jadi rental rumahnya itu ngekosnya per minggu. Per minggu itu paling murah 1.900.000 waktu itu saya dapat Per minggu 1.900.000. per minggu. Itu udah Bayangin kalau dia belum kayak dapat kontrakan kerja. saya sebulan itu, Mbak. Nah, kita per minggu. Itu bayangin kalau dia belum dapat berminggu-minggu. Pakai uang apa kalau uangnya segera dikembalikan gitu. Oke, berarti sebenarnya pemerintah Australia ini udah ngitung ya. Udah, itu udah Mereka udah memperhitungkan nih loh biaya hidup di sini sekian. Kira-kira maksimal kalian harus mungkin rentan waktu untuk dapat kerja, Mbak. Harus paling cepat itu atau paling lambat deh, paling lambat maksimal berapa bulan untuk duit yang 55 itu. 55 juta itu berarti mungkin nggak sampai sebulan, Mbak. Mungkin Berarti harus 3 dapat kerja minggu. dalam hitungan minggu harusnya. iya harusnya, harus secepat mungkin. Harus secepat mungkin. Iya. Kalau kita nggak punya skill yang bagus, Waktu itu batu loncatan saya itu jadi kayak Gojek driver gitu. Jadi Oh, namanya Uber driver. Jadi pengantar makanan. Kalau itu kita bisa cepet sih dalam seminggu terus langsung itu juga lumayan untuk batu loncatan. Ibaratnya nyambung urip gitu. jadi untuk dapat pekerjaan yang mungkin lebih oke, pertama pakai itu dulu. pakai itu dulu. Jadi Gojek dulu. Itu berarti boleh kita bawa kendaraan atau gimana? Pakainya sepeda listrik. Kendaraan boleh asal kita punya SIM. Oke. Nanti diurus-urus segala macam lah, tergantung Tapi itu requirement. juga biaya juga dong berarti. Iya pasti, nyewanya itu dan semua per minggu. Lagi-lagi nyewa sepeda per minggu, segala macam per minggu. Oke, berarti batu loncatan adalah untuk cari yang kayak tiap hari harus ada pemasukan Iya, dulu. nggak bisa Sambil kalau diem. cari yang mungkin bisa dibayar mingguan atau Betul. bulanan gitu ya. Iya. Oke. Berarti setelah lulus WHV kebutuhannya kayak tadi ada biaya. Persyaratannya bisa lihat di Persyaratan bisa di @dijen_imigrasi. Itu Instagramnya. di Instagram. Resmi, Oke. paling resmi itu. Berarti harus lihat di akun Instagramnya langsung dan Instagram tidak langsung. ada agensi. Tidak ada agensi. Oke, itu ya teman-teman ya, tidak ada agensi. Iya. Karena sepengalaman teman saya, kita waktu itu resign bareng. Karena saya resignnya karena buat nikah ya waktu itu. Coba kayak dia sampai sekarang belum berangkat, Mbak. Oh, Aku juga agak kasihan ya, cuma udah riwa-riwi karena riwa-riwi itu kan pasti memakan waktu, biaya apa segala macam. ini ke Jadi- Australia dia. Iya, dia bilangnya sih mau ke Australia. Agensi atau wakala itu usia Ngomongnya berapa sih dia? lewat temennya. Nah, Aduh, agak lewat ngeri temennya. Nah itu saya udah, Mas kayaknya nggak Karena kayak gitu. WHV sendiri itu under 30. Jadi kalau lebih dari 30, misal nih, ada teman Mbak berangkat, aku mau ke Australia nih, Mbak Inaya. Terus usia dia 35 ya. Itu agak, visa apa nih? Gitu. Oh, berarti ternyata ada batas umurnya. Ada batas umurnya. Itu Di bawah batas umur apply atau batas umur di sana? batas umur apply. Oh. Ya, bukan di sana. Berarti batas apply. umur apply-nya di umur 30. Iya, maksimal 30 tahun. Maksimal 30. Berarti kalau ada yang nawarin terus umur teman-teman semua yang Yap. nonton ini di atas 30, berarti harus dicurigain. Iya, kita harus tanya nih pasti visa apa nih? Berarti sebenarnya- apakah legal atau ilegal gitu. Sebenarnya ke Australia pun nggak semahal yang diomongin dong berarti. Kalau dibilang nggak semahal tapi butuh effort yang ekstra. Berarti harus
tadi telatennya itu ya, tekunnya Telaten, itu ya, preparation-nya emang sepanjang itu emang. sabarnya. Kalau nggak sabaran sih itu yang agak susah Iya, kayaknya. ya lagian mie instan juga nggak instan kan, Mbak. Nah ya benar, harus dimasak Harus dulu itu. rebus dulu. bener. Oke, terus sekarang datang ke kampus untuk ambil pelatihan dan sertifikasi. Sertifikasinya apa dan kenapa ambil pelatihan itu? Oke. Nah, kembali lagi tadi yang sudah saya bilang di awal bahwa saya tanya-tanya ke teman saya dulu yang udah ke Australia, kemudian dia ke Australia setelah saya, tapi dia bisa ke Australia dengan visa skill. Intinya yang diambil adalah dari basic, GMAW, dan 3G. Akhirnya saya coba-coba tanya, hubungi adminnya kampus, direspon, kemudian saya coba apply. Gitu. Jadi dari pengalaman temen tadi itu yang udah berangkat dan dia lolos dengan, berarti visanya beda dong Mbak? Visanya beda. Kalau dia pakai skill, kalau kita WHV itu non skill. Oke. Berarti visa skill boleh di-sharing juga atau? Oh, itu bukan ranah saya karena saya belum pernah kan pakai skill. Jadi berarti hanya sekilas. Jadi ternyata harus tetap harus punya skill dulu nih baru bisa apply. Oke. Berarti karena itu ya. Dan ini ada cerita lucu nih Mbak. Dulu itu di rumah saya tetangga saya itu las-lasan. Iya, dia las-lasan gitu. Saya paling benci sekali sama orang las. Bunyi bunyi gerinda ya, bunyi gerinda, bunyi motong. Cipratan warnanya itu terang banget segala macam, sedangkan kita kan nggak pakai, kalau kita sebut di Australia PPE gitu, kayak protektif untuk nggak pakai APD. Iya, APD betul. Nah, ternyata setelah ke kampus suara ngeng-ngeng tadi akan terjadi pada waktunya gitu Mbak ternyata. Ternyata 23 hari ke depan. Setelah itu gitu. nikmat juga ternyata weng-weng itu tadi ya Mbak ya. Gitu. Jadi kayak sebuah ini lagu yang akan kudengarkan 23 hari ke depan. Tapi kata orang Jawa bener Mbak. Jadi kita nggak boleh benci sesuatu. Kata yang orang kan kalau kamu gitu. benci sama dia nanti bisa suka loh sama dia. Betul Mbak. Saya benci sama orang-orang yang las-las itu. Ternyata saya jadi welder juga Mbak ya. Ternyata terjun juga. Iya, harusnya itu jangan benci kala juga. itu. Iya. Kemarin udah nyincing celana biar nggak kena gitu. Sekarang nyempung sebadan badan nih. Oke, wah seru juga ya. Berarti dari nggak suka terus tiba-tiba jadi. Iya, saya benci banget sama. Jadi suka. Yang suka sebenarnya gara-gara uangnya atau gimana Mbak? Dua-duanya ya. Dua-duanya. Ternyata ngelas itu semenyenangkan itu ya. Semenyenangkan itu ternyata, betul. Jadi ya itu tadi. Waktu dengerin orang gerinda itu sebenci itu saya karena emang berisik, tapi setelah kita menggunakan APD yang tepat sebenarnya seru-seru aja gitu. Karena kembali lagi kita cari kerjaan itu bukan yang penting uangnya Mbak sebenarnya, tapi yang penting kita suka. Ketika kita suka tuh biasanya melakukannya dengan senang hati, kemudian nggak capek gitu. Kalau capek tetap capek, tapi maksudnya akan beda ketika itu bukan passionnya kemudian dipaksa gitu. Jadi kayak pressure-nya nggak dua. Iya. Pressure-nya nggak psikologinya nggak ke pressure gitu. Iya, betul. Karena mengerjakannya dengan senang hati. Kebetulan ngambilnya kan GMAW, jadi GMAW itu memang semakin indah suara, semakin indah. Iya, saya baru tahu. Suaranya berarti setelannya udah bagus gitu. Jadi kalau tiba-tiba kok suaranya aneh, itu udah apakah harus ada yang dirubah ini? Iya. Oke, terus sertifikasinya ambilnya BNSP atau ambilnya BNSP? Ambilnya BNSP, berarti kebutuhannya adalah minimal sertifikat nasional ya. Jadi gini Mbak, saya belum yakin apakah BNSP ini akan bisa digunakan di Australia, tapi yang ada di pikiran saya adalah at least saya punya basic dari kampus gitu. Karena kalau mau ambil langsung lisensi ke Australia pun kalau nol itu agak susah. Agak susahnya gini, dia lebih mahal. Ya kan kalau dolar ya kan. Jadi saya pikirnya basic dulu dari kampus, nanti selanjutnya saya akan teruskan ke Australia dengan ambil license-nya. Jadi kayak kita butuh pelan-pelan kayak naik ke tangga itu pelan-pelan gitu, nggak langsung lompat gitu. Jadi minimal udah ada bekal skillnya dulu, baru di sana ambil license yang sesuai dengan yang sejurusan sama kebutuhannya ya.
Walaupun kuliahnya jauh banget jauh olahraga banget ya. ya. Gak apa itu menyehatkan badan. Oke, kesan pertama nih Mbak, waktu mulai kerja di Australia gimana? Kesan pertama cukup berat ya Mbak, karena saya baru tinggal ibu saya, terus juga saya membawa adik saya, artinya saya punya tanggung jawab ekstra, terus nggak kenal siapapun di sana. Dan uniknya saya pikir ketika kenal orang Indonesia di luar negeri itu akan menjadi saudara. Oke. Ternyata nggak, kita tetap musuh ya, bukan musuh, bahasanya agak kasar. Saingannya itu tetap gitu, bukan musuh ya, saingannya itu tetap. Berarti apa sih bilangnya, crab mentality ya? Iya, crab mentality. Crab ya. mentality-nya lumayan Iya, masih ya? terbawa, ya. Gitu. Jadi berat karena nggak kenal siapapun, kita harus cari tahu segala macam. Untungnya sih kita hidup di zaman yang modern ya. Jadi kita bisa tanya ChatGPT, modelnya Iqra, Mbak. Membaca. Jadi kalau kita mau tahu sesuatu tuh searching, tahu ini itu segala macam, cuma baca Mbak modalnya. Jadi cari informasinya bener-bener. Yap. Terus apa kebutuhannya, apa yang harus dikerjakan. Ya. Dan ini challenging bagi orang Indonesia, di mana orang Indonesia yang malas membaca. Ya, sering saya jumpai kalau mentang-mentang saya udah ke Australia itu sering banget saya dapat DM kayak bisa nggak bawa saya ke sana, bisa nggak? Memang saya punya imigrasi gitu. Terus lagi kayak, Mbak gimana caranya ke sana? Saya cuma kasih pancingan kayak baca ini di imigrasi segala macam, nggak maunya kasih tahu to the point apa gitu. Jadi memang malas membaca. Ujung-ujungnya apa? Cari agensi, ketipu. Nah, Jadi yang harusnya modalnya 55 juta, terus dia ketipunya lebih dari itu gitu. Makanya ini poin penting, membaca. Karena semua sudah disediakan di internet, jangan malas membaca. tinggal nyari, dibaca detailnya gimana, poin-poinnya Iya, apa. betul. Oke. Kayaknya kalau seperti itu sih nggak harus kerja di Australia, kerja dimanapun. Betul. Walaupun kerja di Indonesia juga kalau malas baca juga. Betul. Kadang kita juga jadi miskomunikasi di Iya. kantor, jadi gara-gara mungkin nggak baca note hari ini, nggak baca apa yang harus Schedule-nya, iya. schedule-nya gimana gitu ya. Iya, betul. Nah, itu sih yang agak susah ya, adik-adik ya. Tolong didengarkan ya. Mungkin bisa nggak Mbak gambarin kayak lingkungan kerja di sana? Mungkin Lingkungan dari kerja. awal kerja, atau kan tadi batu loncatannya adalah nge-Uber. Yap. Ya. Berapa lama, terus gimana kerja di sana? Berarti kan kalau ke Uber kita bener-bener jasa nih. Berarti kan kita ketemu orang-orang Australia langsung. Yap. Atau yang datang ke sana kan nggak cuma orang Australia juga. Mungkin yang pesen juga bukan Iya. hanya orang Australia Iya, juga. Nah, betul. gimana caranya kita ngadepin orang-orang itu? Gimana kita mungkin pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain? Etisnya seperti apa? Oke, kalau saya alhamdulillahnya udah dapat basic dari tahun 2014 itu saya sudah merantau dan jauh dari keluarga, Oke. dari keluarga yang pertama. Yang kedua, memang saya dari banyak saudara, saya punya 7 saudara itu dididik dengan mandiri, bapak ibu saya pokoknya didiknya sekeras itu gitu, dan saya baru merasakan ketika saya sudah merantau. Jadi semua ilmu itu tuh terpakai gitu. Kayak contoh ibu saya yang ketat, kalau lihat sesuatu itu kalau nggak cocok langsung dibersihin gitu, secerewet itu. Dulu saya sebel gitu, tapi ternyata setelah merantau ilmu itu tuh terpakai gitu. Ilmu apa yang tidak sesuai kita lakukan gitu. Ya, bukan tempatnya diambil. Iya, gitu ya. betul. Jadi saya dapat basic dari situ dulu. Kemudian saya sudah merantau dari Jogja, pindah ke Palu, pindah ke Gorontalo, pindah ke Maluku Ternate, Maluku Utara. Jadi sudah ada basic untuk menghadapi karakter-karakter orang dari luar Jawa gitu. Itu sih basicnya dulu. Terus kalau gimana lingkungan kerjanya, ini agak pro and kontra, ya kan, pro and cons. Gimana ya? Kalau di sana itu lebih ke fair. No. Ya, kalau di sini kan misal nih ada kenalan, ya bolehlah kerjanya agak gini gitu. Terus juga kadang udah dibilang kerja 8 jam, kadang lebih dari itu. Dan dari basic experience saya sebelumnya, saya kerja di suatu perusahaan itu yang melenceng banget, saya di smartphone. Oke. Jadi dari olahraga saya personal trainer, kemudian COVID datang saya pindah, pernah ke konstruksi,
Jadi bangun-bangun rumah, saya pernah kerja sama kuli-kuli, terus kemudian pindahlah di smartphone ini. Oke. Jadi kadang kerja lebih dari jam yang ditentukan, kita nggak dapat kerja lembur, nggak dapat overtime segala macam, dan pressure-nya itu lebih tinggi gitu. Jadi kalau nggak suka sama orang itu tadi, crab mentality-nya itu lebih kuat. Kalau di Australia dia fair aja, kamu punya skill ya oke, bayar sekian gitu. Dan dia per jam. Kalau di Indonesia itu kan UMR-nya bukan per day, per bulan. Per bulan. Iya, kalau di Australia per jam gitu. Jadi UMR-nya per jam. Jadi hitungannya kalau di daerah sini per jamnya sekian, kalau di daerah sini per jamnya sekian. Gitu. Iya. Kalau mau bilang kayak gimana sih Pak, menyebalkan nggak orang-orang di sana? Nggak ada yang menyebalkan. Maksudnya semua orang itu pasti menyebalkan. Terutama di Australia itu kan nggak cuma orang Australia sendiri, tapi banyak, ada orang India, ada orang Pakistan, ada orang segala macam, semua negara itu ada di situ gitu. Tinggal gimana cara kita menempatkan diri. Apalagi kita orang Jawa nih, yang Jawa banget, kalau Rajowo, Ranjowo itu ya emang kerasa banget. Kita lebih sensitif sebagai orang Jawa di sana. Orang sana kan kalau ngomong nggak pakai hati ya gitu. Padahal aslinya nggak nyentak ya Mbak ya? Aslinya nggak gitu. Iya. Karena kita cuma karena emang nggak pernah dengar suara yang kenceng. Iya, jadi kayak gitu lah, agak sensitif. Oke. Kalau budaya kerja berarti lebih enak ya, maksudnya ya apa ya istilahnya, lebih enak nih, aku agak lebih nyaman. Oke, kalau enak itu agak ngeri buat orang Indonesia, karena enaknya orang Indonesia benar-benar yang enak. Saya lebih bilang ke better, lebih baik dari, kalau kita mau bandinginnya sama Indonesia ya, jadi lebih better dari Indonesia. Disiplinnya tepat waktu, pokoknya mulai jam sekian ya jam sekian. Kalau mau pemanasan jam sekian, kita sebutnya pre-start kan, sebelum mulai itu kan pemanasan dulu, pre-start jam sekian ya jam sekian, selesai jam sekian ya jam sekian, istirahat jam sekian gitu. Jadi benar-benar schedule-nya itu diikuti dengan baik gitu. Jadi nggak ada tuh istilahnya kerjanya molor, jam istirahatnya molor gitu ya. Nah, kecuali mereka molor, itu kita akan dapat overtime. Jadi gajinya akan lebih dibanding rata-rata. Nah, enaknya itu. Jadi overtime dibayar, dan itu benar-benar overtime. Gitu. Terus tantangan terbesar buat dapat kerjaan dari yang batu loncatan ini nih? Cukup berat. Karena kan tadi bilangnya paling gampang Uber nih Mbak. Ya, gitu. betul. Cukup berat karena di Australia itu, ini agak lucu Mbak, di Indonesia itu kalau kita mau lamar kerjaan, persyaratannya itu banyak, kayak tinggi harus sekian, good looking ya kan. Aku kan minder kalau nggak good looking ya Mbak ya. Kayaknya aku nggak akan dapat kerja di Indonesia ini ya kan. Kalau di Australia nggak, yang penting kamu punya license apa yang sesuai dengan kerjaan yang akan kamu apply. Nah, sedangkan ketika baru pindah itu kita belum punya license apa-apa, cuma license Indonesia aja. Dan ini unik, nggak unik sih, sedihnya adalah license kita di Indonesia itu benar-benar nggak diakui di Australia sama sekali. Biarpun Mbak lulusan S3 kedokteran UGM misal katakan ya, itu nggak diakui Sama sekali? sama sekali. Termasuk pendidikannya? Nggak. Aduh. Jadi sesuai requirement-nya sana, misal sertifikat 3 gitu, berarti itu di Australia itu, atau mungkin diploma di Australia gitu. Jadi ada benar-benar spesifik requirement-nya. Ya. Nah, terus untuk tantangan yang lain itu, karena kita nggak punya skill, WHV itu kan non skill, farm pilihannya. Jadi setelah tadi batu loncatan Uber, kemudian ke farm, ke pertanian. Iya. Jadi kayak lagi main game ya, nanam-nanam. Nah, kita mikirnya gitu ya. Orang-orang kan mikirnya gini, kerja di Australia cuma petik-petik gaji 60 juta. Jangan salah Mbak, kerja di farm itu luar biasa Mbak, itu gila. Jadi itu nggak sekedar petik-petik, mereka punya standar dalam memetik. Contoh, misal satu hari harus dapat berapa tray atau berapa banyak. Kalau dia nggak dapat sebanyak itu, bisa besok-besok langsung dikeluarin. Oh, berarti nggak perlu nunggu namanya probation dulu ya? Nggak. Maksudnya nggak ada probation. Oke, kamu probation di sebulan, 2 bulan. Trialnya biasanya seminggu. Oh,
Ya. Pendek banget ya. Iya, seminggu kalau dia nggak ada improve biasanya nggak dipakai. Berarti seminggu nggak bisa ningkatin pendapatan untuk memetiknya Iya. atau kebutuhan kerja hari itu langsung Iya, bisa langsung dieksekusi. dikit gitu aja. Iya. Ya, ketentuan tiap farm mungkin beda-beda ya. Kalau ada teman-teman WHV mungkin yang nonton video ini, oh enggak, farmku santai aja. Ya, mungkin ketentuannya emang beda-beda, tapi Kebetulan di lagi-lagi tempat karena lagi Mbak interview gitu dengan ya. experience saya, ya seperti itu gitu. Jadi kalau saya ingin membukakan pandangan ke orang-orang bahwa apa ya, video-video promosi di luar sana yang kalian tonton kayak petik-petik buah gaji 60 juta terus lewat agensi kemudian ilegal ke sana, itu tuh nggak segampang itu, Mbak. Pressure-nya tinggi banget di farm itu. Kalau kayaknya ya, menurut pandanganku ya, kalau bakal ke sana dengan jalur ilegal malah lebih susah dapat kerja nggak sih, Mbak? Ya akan dapat aja di farm tadi, cuman kan Apa orangnya akan sepatuh itu untuk oke, kalau kamu kamu WHV kamu bakal dapat gaji segini, kalau kamu nggak WHV kamu gaji segini nih, karena aku udah istilahnya kan kita datang tuh kan kita Iya. dirahasiakan Iya. kan. Iya. Gitu. Tapi jelas emang pasti di bawah itu, Mbak. Jadi makanya bayangin underrate kemudian ilegal, malah resikonya akan lebih besar gitu. Bisa jadi dia dideportasi dan nggak akan bisa nyentuh lagi ke Australia. Tuh. Waktu walaupun liburan Nggak, biarpun liburan. tuh, Pokoknya kesalahan nggak kecil bisa. Iya. efeknya berkepanjangan. Iya, jadi jangan mentang-mentang orang biasanya kalau butuh duit terus menghalalkan segala cara, Australia jangan coba-coba. Oke, berarti harus itu tadi baca, terus kebutuhannya apa. Yap. Setelah itu kalau memang umur sudah tidak masuk di dalam list WHV, kita bisa ngambil skill, visa yang lain. ada ambil visa yang lain, berarti harus punya skill, harus punya kemampuan. Betul. Nah, mungkin tidak hanya di LAS, mungkin bisa cari tahu dulu Iya, informasinya di sana kebutuhannya apa, terus kita ambil minimal basic skill dulu di Yap. Indo, baru di sana ambil license-nya. Yap. Oke. Betul. Terus dari kalau boleh tahu nih proses WHV-nya udah berapa lama? Saya 1 tahun. 1 tahun. Ya. Oke, selama 1 tahun ada nggak yang skill yang berkembang nih selama bekerja? Atau Menurut ada apa namanya itu? Mungkin kehidupannya, lebih kehidupannya yang berbeda. Oke. Menurut saya banyak banget ya dari karena kan lagi-lagi kita selalu mengcompare dengan negara kita gitu. Benar-benar. Satu dari tingkat kedisiplinannya, kemudian cara kita berkomunikasi, awalnya struggling karena dalam bahasa yang asing gitu, yang sebelumnya kita nggak pernah, terus memahami karakteristik orang bule yang cuek-cuek gitu. Jadi banyak hal-hal baru yang saya dapati gitu. Setelah balik ke Indonesia kayaknya jadi sedih gitu. Kenapa kok kayak gini? Padahal negara kita lebih kaya, kalau boleh dibilang lebih kaya gitu. Mereka justru lebih patuh aturan segala macam. Awalnya sih saya bayangin Mbak, kita dari Indonesia yang bebas lah ya. Iya. Terus tiba-tiba ke negara yang banyak aturan gitu. Awalnya sebel, terutama saat driving. Oh, oke. Harus dipatuhi beberapa sign-sign itu, larang-larangan apa aja, termasuk nerobos lampu merah itu fine-nya tinggi. Jadi tilangan itu lebih tinggi dendanya. Awalnya saya kesel, tapi lama-lama itu Australia itu benar-benar menampar saya gitu Mbak, bahwa aturan itu harusnya benar dipatuhi karena memang ada tujuannya. Iya ya, nggak mungkin saya driving yang seenaknya terus mati sia-sia gitu. Bener juga, akhirnya di situ mulai menanamkan saya kayak, oh aturan ini saya suka lama-lama. Saya suka sama Australia dan saya mematuhi semua yang ada di Australia. Ketika pulang malah culture shock ya, Bu? Ketika pulang jadi anjlok lagi. Ini cerita lucu Mbak. Jadi di Australia itu ketika lampu kuning kita udah berhenti. Oke. Waktu di Indonesia saya coba kemarin driving di Solo, lampu kuning saya coba berhenti, justru saya diklakson dan hampir kecelakaan karena apa, yang belakang itu justru cepet. Jadi maksud dia itu adalah Mumpung kuning belum cepet merah nih. gitu. Ya, mumpung belum merah nih. Iya. Coba aja Sudah dulu waktu, gitu. Nah saya udah berhenti duluan Mbak, jadi saya udah diklakson terus hampir justru menabrak. Jadi saya pikir kayak, kok saya mengikuti aturan malah saya mau cedera ya ini, mau celaka ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin
hijaunya jalan, Iya. kuningnya cepet-cepet, Dan merah secepat mungkin gitu. Jadi kuningnya cepet-cepet Iya. gitu, bukan hati-hati, tapi Iya. cepet-cepet gitu. Kalau baru merah itu icik nembe abang, jadi lanjut gitu. Jadi baru merah nih Iya. gitu, yang sana belum gitu. Belum, iya. Wah, terus yang jalan satunya bilang, anu apa, baru hijau nih Baru gitu. hijau, iya. Jadi kayak ya. Atau udah kuning nih, ayo jalan, udah gitu ketemu di tengah jalan itu ya. Nah itu udah tinggal Oke. salah-salahan. Terus kira-kira kita ikut WHV. Bedanya yang sudah punya skill dan tidak punya skill, berarti peluang untuk lanjut bekerja di Australia dengan visa yang non WHV kan maksimal 3 tahun. Berarti kan otomatis nggak mungkin dong diperpanjang lagi. Iya, Walaupun betul. tadi kan kalau sebelum umur 30 masih bisa diperpanjang nih Yap. gitu. Jenjang karirnya gimana? Setelah nggak WHV nih, setelah udah habis 3 tahunnya. Yap. Nah, itu yang saya dan adik saya pikirkan ketika mengikuti WHV. Jadi batasnya kan hanya 3 tahun. Setelah itu kita harus memikirkan mau ngapain. Saya kalau orang-orang bilang, apakah kamu mau for good di Indonesia? Saya pikir for good, nggak ada for good di Indonesia gitu. Saya mau lanjut PNS, modal saya belum cukup kayaknya. Nggak yakin, nggak ngeri ya Mbak ya? Nggak. Saya belum ada pandangan mau ngapain di Indonesia. Jadi saya pinginnya terus lanjut, makanya saya mau coba ambil skill dari sini, karena yang saya dengar-dengar dan saya baca sejauh ini research itu welder oke di Australia, dan harapannya sih lanjut untuk skill visa setelah menyelesaikan WHV gitu. Jadi ada welder ini hanya batu loncatan menurut saya. Jadi minimal ada skill dulu buat dijual gitu ya. Iya. Gitu. Dan kalau dari saya pribadi itu sebenarnya pingin linear Mbak sama background saya olahraga. Jadi saya pingin tetap jadi fisioterapi, dan fisioterapi juga bagus di Australia. Tapi sayangnya kalau sekolah itu mahal Mbak di sana, 1 M lah minimal. Oh, Ya, jadi pikir saya ambil dulu skill yang ada dengan harga yang terjangkau sebagai batu loncatan untuk menabung, baru saya sekolah. Gitu, melanjutkan linear saya olahraga. batu loncatannya tuh besar banget. Bukan batu loncatan yang kayak sekali pijak nggak, ini Iya, kayak iya. pijaknya harus selangkahnya gede banget. Iya, nih. harus gede ini batu pijakannya. Batu pijakannya ternyata besar juga ini. Iya. Oke, terus mungkin bisa bagi tips deh Mbak. Aku mau WHV nih, selain tadi membaca, kesiapan mental apa lagi? Yang paling utama adalah dari skill bahasa. Sebelum ngomongin mau kerja kemana, duitnya berapa, bahasa dulu. Karena ini yang paling penting. Gak enak kan Mbak miskomunikasi ya kan? Iya. Sama pacar miskomunikasi aja berantem terus ya kan? Apalagi di tempat kerja ya. Apalagi di tempat kerja. Dan kalau di Australia itu semakin kamu komunikasinya kurang, kamu semakin tidak dilibatkan. Oh, Iya, oke. jadi dia akan menyuruh orang lain. Jadi ibaratnya babu lah. Jadi kayak mereka lebih ke udahlah aku nggak mau ngambil pusing gitu. Iya, bayangin Kalau aja, dia nggak Mbak. mau berkembang, aku skip aja gitu. Iya betul, bayangin aja Mbak manajer ya. Misal aku nih, Mbak menyuruh aku, tolong dong itu lasin itu dengan 3F atau 3G gitu. Terus aku nggak paham apa yang dimaksudkan. Tiba-tiba ngelas yang semauku. Terus gimana Mbak? Masalahnya las nih PR-nya berat ya. Nah, itu. Kalau itu sampai salah las, kayaknya aku bisa. Nah, iya kan bisa. Udah pusing duluan. Iya, pasti Mbak pun kalau mau nyuruh orang pasti ini orang yang kupercaya. Pasti itu dulu kan? Iya, Nah, bener, kurang bener, lebih bener, seperti bener. itu. Kalau dia punya komunikasi skill yang oke, pasti dia akan aku percaya sama dia. Oke, kamu lakuin ini ya, gitu. Lebih enak. Kalau enggak itu pasti dia akan nyuruh orang lain dan dia cuma jadi pesuruh. Oke. Gitu. Tapi keluar-keluarnya di Indo gajinya gede. Nah, itu karena kan ya sekarang banyak itu tadi Mbak agensi-agensi ilegal yang menghalalkan berbagai Kayaknya cara. juga ini ya, apa sih istilahnya itu, flexing di Iya, sosial media iya, itu betul.
kalau bisa jangan sepercaya itu ya guys ya. Iya. Bener-bener harus cari tahu. Saya pun sama mbak, kalau post-post itu di Instagram yang seru-seru aja. Mereka nggak tahu gimana saya metik buah di kondisi hujan, dingin, hampir nangis-nangis. Saya nggak tunjukinnya yang sambil foto di live gitu Opera ya? House gitu. Nggak. Untuk nggak sambil live, Sambil nge-live ya. metik, Iya guys ya. metik. Tutorial metik ini, metik Iya. strawberry gitu. Berarti ini kan setahun, habis itu balik lagi. Saya balik lagi. Balik lagi untuk menyelesaikan yang ini Yap. berarti agak bukan sia-sia juga ya. 1 bulan off. Lumayan, iya. Nah, tidak ada Lumayan, income ya. kata. Iya, Tidak ada betul. income. Justru ngeluarin terus nih di sini. Jajan mulu mbaknya guys. Iya. Partner saya untuk jajan. Saya kasih tahu nih tempat makan enak nih mbak, sini Iya. Surabaya. Oke. Berarti apakah nanti di tempat kerja ini akan dapat tempat kerja baru, mencari tempat kerja baru, atau di tempat kerja sebelumnya off aja? Enggak, saya kembali ke tempat kerja yang lama, kemudian tetap mengasah experience saya karena saya nggak mau gambling mentang-mentang dari kampus terus, jaminan bisa langsung kerja ya kan, tapi Oke. emang bisa langsung kerja kan, karena punya skill kan. Dia latihan setiap hari itu, saya merasakan progresnya ketika di kampus, tapi bukan berarti untuk gambling mentang-mentang, ketoknya aku sih so ngelas terus langsung cari kerjaan las gitu, enggak juga. Langsung bikin kapal. Iya, saya pinginnya tetap lanjut, kalau punya waktu luang lagi saya akan kembali lagi ke kampung untuk mengasah skill saya lagi, terus mungkin cari kerjaan yang lagi-lagi untuk batu loncatan, karena saya nggak mau gambling, trial and error, coba-coba gitu, saya nggak mau gitu. Jadi basic dulu dapet, kemudian experience-nya dapet, baru saya akan coba apply di Australia Oke, gitu. gitu. Oke, sebelum terakhir, Wih, mungkin pengen tahu kesan-kesan pelatihan di kampung. kesan-kesan pelatihan di kampung. Oke. Waktu datang saya agak shock, ternyata saya cewek sendiri. Itu yang pertama. Setelah itu saya berharapnya ada instruktur cewek gitu. Saya belum melihat waktu itu. Saya lihatnya baru dapat teori, terus kayaknya dia cuma di ruangan deh gitu. Ya gimana ya? Karena biasanya biarpun saya agak maskulin itu tetap butuh biar cewek itu tetap nempel gitu loh. Maksudnya kayak klik lah. Tetap ada temennya ya? Iya, tetap ada temennya gitu. Oh, ternyata ada Mbak Inayah ini gitu. Dan sebelum saya masuk, banyak orang yang termasuk bapak saya, ngopok welder, ngopok ngelas-ngelas barang gitu. Kenapa kok nggak langsung sekolah gini gitu. Itu pertanyaan yang lumrah dan sebetulnya cukup menyayat hati saya gitu. Karena gini, sebenarnya kalau mau langsung ya saya mau langsung jadi fisioterapi aja mbak, saya nggak mau nge-welding gitu. Tapi sayangnya karena itu mahal sekali, saya butuh batu loncatan, dan menurut saya lebih suka kalau kerja itu bajunya kotor mbak, kayaknya lebih seksi aja gitu, terutama cewek gitu, kayaknya lebih maskulin, keren gitu pokoknya. Apalagi orang-orang yang kerja di tambang gitu, pulang-pulang sini udah oli kotor gitu, kayak keren banget gitu. Nah, welder sendiri saya lihat keren gitu mbak. Jadi ya saya join ke welder, kemudian ketemu mbak, seru. Saya dapat instruktur yang seru-seru, mereka nggak yang pressure, kemudian latihannya sempat takut sih saya jujur paling takut tuh sama gerinda, karena sebelumnya itu di Instagram banyak banget kayak orang kejepret lah, kena ini, kayaknya saat pegang itu tuh takut, sedangkan instruktur sendiri bilang nantinya kamu akan pegang gerinda terus, saya langsung gitu. Yang bikin pressure-nya ternyata bukan ngelasnya ya? Iya, gerindanya gitu. Terus ya lama-lama ternyata enjoy, terus juga banyak trial and error. Terus saya juga sering kayak mumpung saya difasilitasi sama kampus, saya akan gunakan semaksimal mungkin. Makanya saya sering ganti-ganti plat gitu. Jadi kalau ditanya udah berapa plat mbak hari ini, jadi sebetulnya bukan berapa banyaknya, tapi karena saya memanfaatkan fasilitas yang ada, mumpung gitu. Saya nggak mau menyanyiakan. Bisa ngambil banyak. Iya, jadi saya latihan terus gitu. Untungnya materialnya nggak ditimbang ya? Iya, kalau ditimbang itu juga agak gitu ya mbak. Untungnya nggak ditimbang nih materialnya. Untungnya ambil bebas, jadi bener-bener difasilitasi. Apapun yang kamu butuhkan, tinggal cari Pak Anam. Cari Pak Anam, langsung dapat ganti. Misal apa, sarung tangan rusak, ganti. Ini rusak, ganti. Itu habis, ganti. Tinggal diambil. Jadi fasilitasnya oke,
instrukturnya juga oke, terus juga saya enjoy dapat makan siang juga MBG. Dapat MBG. Dapat MBG. MBG-nya nggak dari Pak Prabowo ya guys ya. Iya, ini dari MBG-nya kampung. Dan nggak tahu kenapa, pokoknya setelah makan siang dapat MBG itu rasanya nikmat banget makanannya. Mungkin kalau bagi orang biasa, Allah mengiki ya kan biasanya orang gitu. Tapi kayak nikmat banget. Mungkin karena capek gitu ya Mbak ya. Karena udah berkeringat, dehidrasi, udah lapar. Rasanya jadi nikmat kayak banget. Udah apapun yang di depan mata nikmatin aja gitu. Iya, betul. Terus juga teman-temannya juga asik gitu, sharing-sharing, terus cerita-cerita segala macem, seru aja gitu. Jadi yang cewek-cewek pengen ngelas, monggo boleh datang. Nggak Ada semenakutkan saya. itu. Nah, saya udah bilang aman kok Mbak, gampang gitu. Cuma Mbak Dinarnya nggak percaya. Ya karena saya gitu. punya trust issue dengan orang Indonesia, gampang itu tuh sebenarnya enggak gitu. Ini juga ada memang gampang kan? Iya sih, lama-lama gampang ya, tapi kita perlu berhati-hati gitu. Oke. Oh, kalau hati-hati memang harus karena ya tanpa di disclaimer kerjaan kita memang panas, berat, karena harus bawa plat-plat ya. Terus habis itu kita pegang gerinda juga. Kalau APD-nya kita nggak pakai, kacamata apa segala macam itu pasti resikonya juga besar juga gitu. Saya selalu saranin badan kita nggak ada gantinya, badan kita nggak ada spare partnya, nggak ada yang jual, dan tidak ada sama sekali. Jadi kita yang bertanggung jawab sama badan kita sendiri. Nggak bisa ditukar Pak Anam ya? Oh iya, kalau itu juga nggak bisa ditukar Pak Anam ya, spare part badan ya, nggak ada ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar pakai. Walaupun Surabaya sedang panas-panasnya, mungkin kita tetap harus pakai apron, pakai selubung tangan ya. Walaupun ya paling keluar bilik, kipas-kipas sedikit, balik lagi. Gitu. Iya, dan perlu diketahui sebenarnya ada dua tipe orang Mbak. Ada yang kalau dikasih tahu enak itu dia dengan prepare, ada yang enak itu gampang ke. Nah, itu juga yang perlu diketahui para instrukturnya gitu. Jadi tiap orang kan punya karakter yang beda-beda, jadi harus hati-hati juga. Ketika Mbak ngomong enak tadi, saya tipe yang prepare. Jadi saya punya trust issue sama orang Indonesia. Ini ada cerita lucu nih. Jadi di Australia saya ambil license forklift. Ya kan? Saya tanyalah, Mas gimana? Oh lah enak, kamu udah bisa nyetir mobil kan, lolos gitu. Gampang. Nah, gampang ini yang pertama saya, dia aja bisa, masa saya enggak ya kan? Sama orang Indo nih. Begitu tes, enggak segampang itu Mbak. Saya enggak lolos. Gara-gara? Baru yang kedua saya lolos. Saya itu tadi mungkin terlalu menggampangkan. Jadi saya pikirnya gampang. Akhirnya ternyata dari situ belajar ya. Akhirnya dari situ belajar. Nah, makanya saya punya trust issue sama orang Indonesia ketika mereka bilang gampang. Itu saya aduh gampang gak mandiri nih. Kenapa kok saya bilang GMAW itu gampang? Kenapa saya bilang gampang? Karena proses yang diambil adalah GMAW. Kalau yang diambil SMAW mungkin saya akan bilang ini agak sedikit struggle di depan, agak gitu. Tidak sesusah GMAW. Iya gitu. betul. Kan udah ngerasain kan SMAW senikmat apa. Nah, saya juga kalau nggak nyala-nyala emosi juga. Oh gitu ya. Sama aja. Walaupun instruktur kalau sudah nggak mood, udah taruh aja dulu. Kita bengong dulu. Tapi emang saya juga setuju jadi welder itu nggak semudah itu. Emang butuh satu ketangkasan, dua paling utama adalah kesabaran. Saya setuju. Ya, sabar. Saya kalau ngelas tuh kayak korak tekan-tekan ya, gendang. Begitu dilewatin hasilnya jelek. Ya kan? Padahal ibarat saya sudah melakukan kesabaran dari sini ke sininya jelek itu jadi sia-sia gitu, Mbak. Ya kan karena tadi kurang kesabaran. Jadi kalau udah diajarin banyak teknik, kok nggak jadi ya? Kuncinya biasanya saya cuma ngomong satu ini aja, sabar. Tuh. Terus kalau sudah ditanya, oke Bu, gimana caranya sabar? Nah itu jawabannya susah. Ini yang jawabnya lebih susah ini ya. Ini kayaknya lebih susah daripada ngajarin les. Sabar. Banyak banget nih cerita yang kita dapat hari ini. Semoga bermanfaat buat saya pribadi, kita semua yang lagi nonton. Semoga apapun yang diinginkan Mbak Dinar ke depannya dapat tercapai lebih mudah ya. Semoga dimudahkan segala sesuatunya. Amin. Mungkin sebelum ditutup deh Mbak, ngerangkum pengalaman dari
mungkin dari lulus berangkat ambil pelatihan terus berencana untuk berangkat lagi, apa satu kalimat yang menggambarkan kehidupan Mbak yang jalan dari kayak WHV? Menurutku kerja di luar negeri itu mau dimanapun tetap berat sih. Iya. Ya karena kerja beda kota aja homesicknya ada gitu, apalagi ke luar negeri gitu. Kalau satu kata kayaknya kurang ya, Mbak ya. Oke, kita tambah deh. Oke, kalau satu kata, Satu kalimat deh. satu kata saya kasih, tapi habis itu saya jabarkan. Oke, boleh. Satu katanya adalah roller coaster. Roller coaster. Bener-bener. Ada kelok-kelok naik turun. Iya, habis pelan-pelan tiba-tiba tahu langsung wah gitu. Sengeri itu. Jadi gini Mbak, kebanyakan orang kan kalau ke luar negeri itu cari geng, bukan geng ya, kayak grup gitu, grup mereka. Mungkin supaya ya support satu sama lain lah. Kalau saya kurang, karena kebetulan saya sama adik saya bersyukur qadarullah sama adik saya, dan jalan yang kami ambil itu roller coaster. Saya nggak mau terlalu mengambil resiko membawa anak orang dan belum tentu kita punya tujuan yang sama. Bayangin saya dari olahraga, personal trainer, tiba-tiba ke kuli bareng orang-orang kuli, construction, terus kemudian ke smartphone. Tahu-tahu saya udah ke Australia petik-petik buah, tahu-tahu saya forklift, habis forklift tahu-tahu saya ke tambang, habis ke tambang tahu-tahu saya welding. Ya kalau ada cewek yang ikut saya kayaknya nggak bisa roller coaster itu Mbak. Dan bawa orang lain itu juga cukup berat gitu. Jadi satu kata Australia atau luar negeri dimanapun itu menurut saya roller coaster. Kadang-kadang ada enak, kadang-kadang tahu-tahu ada tantangan. Jadi nggak ya memang apa namanya, pendapatannya besar tapi yang dihadapin juga nggak di-sharing segampang itu. Nggak segampang itu. Jadi poinnya adalah preparation tadi. Ya jangan gamblang gaji besar, karena gaji besar itu pasti ada hal sacrifice-nya lebih besar gitu yang di. Ini mungkin karena yang diajak adiknya ya guys ya. Jadi kayak udah susah aja dulu gitu ya. Bisa kita masih kalau yang diajak orang lain tuh lebih nggak enak sebenarnya. Berat. Tapi kalau yang diajak adik kita udah ngerti kan, udah hidup bareng, udah tumbuh bersama. Jadi dia kita memang harus berjuang bareng gitu. Betul. Oke, terima kasih Mbak sudah sharing banyak hal ya. Terima kasih juga yang sudah menonton. Semoga narasumber berikutnya akan bisa sharing banyak hal juga. Ya. Saya pamit undur diri. Sampai sini podcast episode hari ini. Saya Inayah dan saya Dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.